lagi belum. Sasaran dari mana? Sasaran sudah yang terpilih 10. Kebijakan rekan-rekan cari dasar hukum, cari dasar. Nah, setelah itu rekan-rekan akan mengolah di sana nanti dari sasaran itu yang 10 itu rekan-rekan olah di espas ketemulah strategi. Ketemulah strategi. Pas ketemu strategi. Perhitungannya sudah tahu ya, bagaimana rumusnya menentukan jangka pendek, dan panjang. Nah, ini harus sudah tahu. Terus warna rekan-rekan sekalian sudah ditentukan di PPKTI untuk jangka pendek hijau, jangka sedang kuning, jangka panjang. Oh, kebalik. Jangka pendek merah ya, karena harus dilakukan. Jangka sedang kuning, jangka panjang hijau. Nanti waspadai rekan-rekan yang diketikkan oleh orang, enggak semuanya ahli ngetik, ditanyakan, tintanya masih enggak merah, kuning, biru, masih enggak gitu. Karena untuk mendapatkan warna hijau itu tentunya imbang antara warna kuning dengan biru. Begitu birunya hilang, ya habis tintanya, nanti yang keluar warna kuning tercampur sama warna merah, misalkan begitu jadi orange. Nanti dipermasalahkan rekan-rekan sekalian. Tolong dicek betul kepada tukang ketiknya. Ya saya bilang tukang ketik, karena idenya ini semuanya harus dari rekan-rekan sekalian. Dia tinggal mengetik, menuangkan, dia tinggal bikin format itu aja sebenarnya. Tapi semua idenya dari rekan-rekan. Sudah saya jelaskan secara singkat. Merah, kuning, hijau. Kemudian bagaimana strategi? Masuklah ke implementasi strategi. Nah, kalau dulu istilahnya ada action plan. Sekarang kita tidak itu. Implementasi strategi. Di sana langsung bunyi jangka pendek, sedang, dan jangka panjang. Nah, dari mana di sini? Ini misalnya ketemu jangka pendek ada 3, terus jangka panjang ada 3. Jangka panjang, sedang ini maksudnya ya. Kemudian jangka panjang ini berarti 4 karena 10 ya enggak tadi di sini. Nah, di implementasi strategi nanti jangka panjang, jangka pendek misalnya ketemu 3, berarti tertulis 3-nya di mana? Di strateginya sini. Strategi nomor 1. Dari mana strategi? Dapat dari sasaran yang udah dari espas tadi. Sasaran. Ini menjadi strategi. Di bawah strategi apa? Program. Kemudian indikator kinerja program. Gitu. Jadi masing-masing strategi yang diambil dari sasaran itu rekan-rekan harus jabarkan dalam program. Sekali lagi program, bukan kegiatan. Ya, kalau tahun kemarin itu masih ada kegiatan. Kegiatannya apa? Kapolres memerintahkan patroli, Kapolres memerintahkan kapal bekerjasama. Jadi nanti nggak ada rekan-rekan sekalian seperti itu. Kemudian saya kaitkan dengan yang di bab 2. Di bab 2 itu kan tadi ada teori analisa masalah dan penyelesaian masalah. Analisa masalah tadi sudah ketemu yang mulai pokok persoalan sampai dengan apply teori untuk data. Bagaimana untuk teori pemecahan masalah. Teori pemecahan masalah, rekan-rekan sudah dapat grand teorinya sudah ada, yaitu ya grand teorinya sudah ada. Bentar. Ini yang ikuti dari awal mudah-mudahan jelas. Kalau yang nggak ikut ya nggak jelas, ya kan? Teori
pemecahan masalah. Di sana juga bunyinya ada grand teori, ada middle teori, ada apply. Ini kalau nyampe. Kalau nggak nyampe gimana? Nggak apa-apa. Rekan-rekan tulis. Grand teori di pemecahan masalah apa? Sudah ada, yaitu apa? Manajemen strategi. Manajemen strategi. Isinya apa? Isinya visi, misi, tujuan, sasaran, kemudian apa namanya? Strategi, kemudian visi, misi, tujuan, sasaran, kemudian kebijakan, kemudian strategi. Nah, inilah yang menjadi grand teorinya. Kalau mereka mencantumkan, tinggal cantumkan. Bagaimana dengan middle teorinya? Middle teorinya, rekan-rekan, inilah yang ketemu middle teori. Nah, ini. Yang 10 yang masuk di implementasi strategi, atau yang dari sasaran. Dari sasaran yang terjadi menjadi strategi. Nah, ini kamu carikan. Jadi untuk mendapatkan program, rekan-rekan diharapkan tidak ngarang-ngarang. Tapi memang menurut ahli, kemarin saya contohkan misalkan deradikalisasi. Menurut siapa? Menurut ahli itu ada 3 misalkan. Nah, ini yang menjadi program. Kemudian untuk merealisasikan menjadi program. Nah, strategi 1, strategi 2, 3, ini semuanya carikanlah referensinya. Carikan teori. Ini diagendakan middle teori. Terus bagaimana nanti pelaksanaannya? Kalau secara seharusnya gitu, seharusnya di bab 2 rekan-rekan menyantumkan ini teori pemecahan masalah. Middle teorinya ada berapa? Paling enggak harus ada 10. Jadi teorinya makin banyak. Inilah bedanya rekan-rekan dengan yang tahun lalu. Yang upayakan ini terisi. Tapi kalau enggak terisi, rekan-rekan nanti akan ditanya oleh penguji, kamu dapat dari mana program ini? Kalau ini terisi, ya langsung dari menurut ahli ini begini. Udah sampai situ, barulah dibikin indikator kinerja program. Ya, di mudah-mudahan nggak bingung. Tapi karena rekan-rekan masih baru, ini seharusnya seperti itu. Tapi nggak tahu nanti pelaksanaannya, ya. Mudah-mudahan rekan-rekan bisa paham. Toh kalau nanti ternyata tidak bisa menyantumkan di sini semuanya, model teorinya, yang pemecahan masalah, yang penting rekan-rekan bisa mempertanggungjawabkan kalau ditanya ini, dapat program ini rekan-rekan dari mana? Oh, dari konsep penulis sendiri, dari pengalaman, itu harusnya begini. Tapi saya ingatkan, ini tidak boleh teknis. Karena teknis levelnya para kasat. Ya, bagiannya siapa? Bagian ses Bima, kalau teknis. Itu. Mudah-mudahan penjelasan yang dengan oret-oretan yang tidak jelas ini, rekan-rekan makin nggak jelas gitu ya. Atau makin jelas. Ah, jangan terlalu jangan terlalu sepaneng, ya, nyantai aja. Selesai. Yang ada di sini rekan-rekan juga seniornya rekan-rekan semuanya. Ya, tidak ada keinginan untuk menjatuhkan dan lain sebagainya. Semuanya ingin rekan-rekan sukses. Nah, saya kira itu saya menyimpulkan yang kemarin. Nah, kemudian tolong operator, tolong di-share yang tadi. Operator. Ada nggak operatornya nih? Izin kemudian ketua kelas, sudah kami sampaikan ke operator untuk akan di-share
pelajaran tadi. Demikian. Oke. Kalau enggak saya share dari sini. Nah, ini. Kelihatan ya? Kelihatan nggak? Kelihatan benar. Oke. Rekan-rekan sekalian, yang ini sebenarnya tidak menyalahkan yang kemarin. Yang kita contoh, yang ada di PPKT itu tidak salah. Ya, karena kemarin berpikiran dikasih contoh yang loncat, yang tidak linear dengan pokok persoalan, hingga rekan bisa membuat sendiri. Kalau ini nanti rekan-rekan enak sekali melihat contoh ini, karena udah mengalir dari atas ke bawah, ya, dari pokok, dari masalah pokok-pokok persoalan, akhirnya nanti ketemulah sasaran, ya kan? Itu udah betul semua, kemudian ini kan sudah sama semuanya sampai ke implementasi strateginya. Yang kemarin nggak salah, kemarin memang sengaja diloncatkan biar rekan-rekan itu berpikir. Nah, kalau ini rekan-rekan juga berpikir, tapi lebih mudah, harusnya lebih paham, begitu. Nanti akan disusulkan semata dinas berbagai. Nah, contoh rumusan masalah itu kalau yang kemarin itu kan sekilas. Jadi contohnya CJS mendukung penegakan hukum secara kolaboratif. Nah, kemudian terpilihlah kebetulan di strategi yang melalui olahan esfas itu ternyata kolaborasi itu termasuk dalam jangka pendek. Maka dirubah menjadi membangun kolaborasi penegakan hukum dengan CJS. Itu di strategi, ya. Setelah ketemu esfas kan untuk mendapatkan strategi itu jangka pendek, sedang, dan panjang. Berdasarkan skor dan sebagainya, tertinggi dikurangi, terendah dibagi 3, kemudian ditambah skor terkecil, maka ketemulah jangka pendek, gitu kan. Tertinggi dikurangi, terendah dibagi 3, ditambah lagi dengan terpendek dan sebagainya begitu. Jadi ketemulah merah, kuning, hijau. Kemudian nanti diimplementasi strategi. Nah, contoh jangka pendek. Strateginya membangun kolaborasi penegakan hukum dengan CJS. Nah, itu kan awalnya ketemu dari mana? Ketemunya kan dari sini, dari CJS ini, ya. Nah, dari mana? Dari sasaran, dari yang terpilih. Kemudian diolah lagi, ketemu strategi jangka pendek, terpilih di situ, dan ini implementasinya ketemu nomor 1-nya. Strategi membangun kolaborasi penegakan hukum dengan CJS. Kemudian programnya, nah ini kita contoh, program membangun sistem informasi manajemen penegakan hukum. Nah, ini yang dicari rekan-rekan tadi menggunakan teori. Jadi kolaborasi itu apa sih? Nah, gitu, membangun kolaborasi itu bagaimana sih? Oh, kolaborasi berarti manajemennya, dilihat dari manajemennya, mungkin begitu. Terus nanti dilihat dari sebelum kolaborasi itu apa? Langkah-langkahnya, misalnya begitu. Kemudian indikator kinerja program, itu setiap program dikasih indikatornya. Jadi bukan satu strategi terus nanti terkumpullah kemudian baru ada indikator kinerja program. Jadi setiap program ada indikator. Indikator kinerja program mencontohkan kebijakan sistem informasi manajemen penegakan hukum tersusun, berarti tersusun. Ya. Kalau nggak tersusun berarti indikator kinerja programnya tidak berhasil, berarti program itu tidak
tidak jalan. Kalau programnya tidak jalan, maka kolaborasi penegakan hukum tidak akan terjadi. Gitu. Kemudian yang kedua programnya kolaborasi proses penegakan hukum. Kolaborasi dari penyidikan sampai dengan ke penuntutan. Jadi sudah ada mulai tingkat penyidikan itu sudah ada koordinasi dengan CJS, dengan kejaksaan, dengan apa namanya kasih pidum misalkan, Bang ini begini saya nangani kasus ini 372 atau 378 gitu, apa 362 begitu, udah dari awal. Jadi menghindari nanti kembalinya berkas misal begitu. Kemudian indikator kinerjanya bagaimana adanya kolaborasi antar penegak hukum yang sinergis. Buktinya ada rapat, ada grup WA dan sebagainya. Kalau ditanyakan di sana, gitu. Ini udah selesai berarti kan? Ini saya apa namanya istilahnya membulatkan ya, atau mengkotakkan, atau membuat lebih mudah yang kita jelaskan hampir serian kemarin. Ternyata hanya begitu, ya. Ternyata hanya begitu. Walaupun nanti akan dikemas menjadi 17 halaman, menjadi 20 halaman, ya hanya itu. Hanya reka-reka nanti kembangkan. Kalau semakin banyak nanti berarti mulai bab 3-nya semakin banyak. Ya, tapi saya berharap rekan-rekan jangan terlena di bab 3 atau di bab 1. Cerita banyak sehingga bab 1 bisa 4 lembar, kemudian nanti ternyata begitu di bab 6 ternyata hanya 2 lembar. Padahal yang harusnya gemuk itu di bab 6. Itu tambahan dari saya. Kemudian lanjut Pak, Pak Operator sudah ada? Halo? Operator yang dari Sesbim? Sudah siap, Pak Didi. Oke. Lanjut yang mulai apa itu? Mulai, nah ini dia. Rekan-rekan sekalian, kemarin saya secara tergesa-gesa karena memang keterbatasan waktu. Kalau ini saya insya Allah bisa agak lama lah ya. Kaitannya contoh pola pikir, alur pikir dulu. Dalam penulisan rekan-rekan sekalian tidak diwajibkan untuk membuat alur pikir. Karena ini murni dari penulis. Sebagai shortcut atau jembatan keladi atau kelede lah, terserah lah ya. Untuk mempermudah rekan-rekan dalam membuat tulisan dan bahkan untuk mempermudah rekan-rekan dalam memaparkan tulisan rekan-rekan sekalian. Contoh yang ada di sini itu tidak harus seperti ini. Boleh aja rekan-rekan tambah coret-coret dan sebagainya. Tapi intinya ini rekan-rekan tidak wajib untuk membuat. Tapi kalau membuat ya mungkin nanti ada plusnya lah. Ya. Nah kalau dicontohkan di situ dengan judul optimalisasi penegakan hukum di Polres X guna. Nah, enggak, misalkan ini enggak harus undang-undang 2. Ya. Di sana dijelaskan bahwa menurut ahli, menurut Pak siapa itu yang mantan Kapolri, yang dokter, Profesor Dokter Awaludin Jamin, bahwa tugas pokok Polri itu terdiri dari 3. Apa? Preventif, penegakan hukum. Boleh. Nah, cari ternyata gitu ketemunya untuk Awaludin. Oh, ternyata gitu buka tugas pokok Polri ketemu. Oh, ternyata Undang-Undang nomor 2 2002.
Ketemulah tugas pokok Polri, oh ada penegakan hukum, oh ini maksudnya, begitu. Jadi WI itu rekan-rekan sekalian begitu dapat naskah langsung akan dicek itu benar enggak ini pemilihan judulnya. Nanti kalau WI itu enggak ketemu berarti rekan-rekan bisa menjelaskan nantinya. Sehingga enggak mispersepsi antara penguji dengan rekan-rekan yang menulis di tulisan itu. Menjelaskan. Adapun alasan kami memilih judul ini karena mendasari topik yang ada, variabel satu topik adalah titik-titik. Nah, gitu. Menurut TOR yang ada, maka variabel satu topik terdiri dari 1, 2, 3. Kami memilih nomor 3. Nah, itu. Kemudian variabel topik nomor 2, menurut ini adalah begini, begini, begini. Saya hubungkan dan bisa saling terkait itu nomor 1. Begitu. Sehingga ketemulah permasalahannya nomor 3 guna nomor 1. Kemudian kami olah menggunakan SWOT, kemudian IVAS, ketemulah posisi organisasi pada kuadran 5A atau 5B, sehingga kita mendapatkan strategi umum, general strategi, yaitu optimalisasi, sehingga judulnya kami mendapatkan optimalisasi nomor 3 guna nomor 1 dalam rangka itu, rekan-rekan sekalian. Kemudian lebih jelas ya. Lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini pola pikir, ini yang wajib rekan-rekan buat. Dan ini kalau di Sespim, namanya ini yang dinamakan atau dikenal black box system. Ini udah berlaku dari zaman dulu, saya nggak tahu. Teman saya 50 juga sudah pakai ini. Pak Fauzi dulu nggak tahu angkatan berapa juga udah pakai ini. Dan ini nggak dirubah sampai sekarang rekan-rekan sekalian. Polanya ya seperti itu. Ya, inputnya itu bab 1, bab 3, ketemulah kondisi faktual yang banyak itu. Kemudian instrumental input itu hal yang menjadi dasar ya. Jadi di situ jangan nanti teori. Jangan rancu dengan yang alur pikir. Yang alur pikir kita contohkan tadi teori-teori. Nah, kalau yang di sini itu instrumental input. Undang-undang, peraturan, perkap, dan lain sebagainya. Nah, itu yang mempengaruhi itu adalah undang-undang dan lain sebagainya. Kemudian ada instrumental input, lingkungan. Ya, faktor lingkungan. Kita bekerja ini kan dipengaruhi oleh hal-hal yang mengatur kita, instrumental input, dan dipengaruhi oleh lingkungan kita di mana kita berada. Kalau kita berada di perkotaan, berarti lingkungan kota mungkin lebih heterogen, masyarakatnya lebih aktif, ya kan, lebih transparan dan sebagainya. Tapi gitu kita ada di daerah perkampungan, di daerah terpencil, masyarakatnya homogen, kegiatannya tidak terlalu, aktivitasnya tidak terlalu crowded seperti di kota, kemudian mungkin dalam kehidupan sehari-hari gotong royong menjadi hal yang sangat biasa dan diterapkan, kemudian masih menganut adanya norma-norma yang ada dalam masyarakat, sehingga nanti cara bertindaknya antara polisi yang ada di kota dengan yang di desa akan berbeda. Ya, karena kita harus menghargai, akhirnya ketemulah itu yang disampaikan beberapa ahli, bukan hanya
kepastian hukum, tapi rasa keadilan. Nah, begitu di kampung sana rasa adilnya, oh terhadap orang yang melakukan perbuatan tercela itu cukup keliling desa, keliling kampung, saya bersalah, mohon maaf, mungkin begitu. Dan ketika itu dilaksanakan penegakan hukum, masyarakat merasa nggak adil oleh polisi. Ya, sekarang sedang disusun restoratif justice. Nah, nanti ada sedang disusun sekarang di Mabes di Barreskrim. Nah, hal itu rekan-rekan sekalian, kemudian bagaimana? Ya adanya dengan kondisi lingkungan, kemudian peraturan yang ada, maka subjek dalam ini Kapolres melakukan langkah-langkah atau metode untuk menggerakkan objek dalam rangka mencapai tujuan organisasi, visi, misi, dan lain sebagainya itu. Ya, diberdayakan. Kemudian outputnya itu kondisi ideal penegakan hukumnya terwujud, dan outcome 1 terjamin rasa keadilan, dan outcome 2 terwujudnya kepercayaan masyarakat. Hati-hati kemarin beberapa ada yang perlu penjelasan yang sangat panjang ketika mencari outcome 2-nya, ya itu terlalu jauh, ya terlalu jauh. Kalau dalam rangka terwujudnya Kamtibmas yang kondusif, nah saya kira itu pendek. Tapi dalam rangka meningkatkan misalkan ekonomi masyarakat, kan debat pandemi ya kan, terus rekan-rekan mengambil outcome-nya terlalu jauh, meningkatkan ekonomi masyarakat, rekan-rekan akan mengantarkan ke outcome 1 ya, atau variabel 2 judul, itu repot, terlalu jauh. Tapi kalau Kamtibmas, karena Kamtibmas dan lain sebagainya, itu pendek rentangnya. Tahu maksud saya, menjelaskannya nanti nggak terlalu jauh, nggak terlalu melebar. Jadi outcome yang 2 itu, atau variabel 3-nya jangan yang terlalu melebar. Oke, lanjut. Lanjut. Nah, ini rekan-rekan sekalian, masuk masalah teknis penulisan, terus dibaca betul. Dibaca betul. Dengan nanti ada debat kusir ya. Ini kita hari ini menyampaikan ini poin-poinnya. Kalau rekan-rekan ada yang nggak sempat membaca PPKTI, tolong ini disimak. Karena PPKTI tebal. Oh, karena rekan-rekan sibuk. Oh, saya tadarus dan sebagainya nggak sempat membaca PPKTI lah. Inilah kita yang penting-penting kita sampaikan. Daftar isi memuat gambaran secara garis besar pokok permasalahan yang jadi pusat perhatian dalam pembahasan naskah. Daftar isi pendahuluan bab 1 isinya apa, umum, kemudian maksud dan tujuan, sasaran, kemudian nah itulah pokoknya. Daftar tabel digunakan memuat semua tabel yang digunakan dalam penyusunan naskah yang berkaitan dengan tulisan naskah. Saya minta tolong betul rekan-rekan sekalian dari pengalaman beberapa waktu yang lalu, rekan-rekan ada yang terdahulu ya, semua tabel dimasukkan itu astagatra. Nah, jadi yang dimasukkan yang mana? Yang berhubungan dengan pokok permasalahan dan pokok-pokok persoalan. Ya, kalau masalahnya penegakan hukum, boleh aja rekan-rekan secara luas penegakan hukum yang terjadi di Polres, jumlah tindak pidana Polres sekian, laka lantas sekian. Nah, tinggal arahnya nanti ke arah mana? Apakah rekan-rekan ke Tipikor misalnya atau ke ETLE, ya, baru nanti mengantarnya ke sana. Boleh, tapi kan berkaitan, rangkanya jelas penegakan hukum. Jangan nanti diisi apa namanya jumlah TNI sekian, Satpol PP sekian. Nah,
mungkin kalau itu berkaitan dengan penerapan protokol kesehatan, itu berhubungan Satpol PP, Dinas Kesehatan, kemudian TNI, gitu ya. Tapi ketika tidak berhubungan dengan itu, juga harus dipisahkan. Termasuk rekan-rekan TNI. Kalau data-datanya tidak diperlukan, ya tidak usah. Nanti akan membuat tebal, membuat pusing, begitu rekan-rekan ditanya nggak bisa jelaskan. Tabel ini digunakan untuk apa? Ya. Ini persoalan nomor berapa yang ada tabelnya ini? Ya, tabel secukupnya saja. Jadi nggak usah intel dasar lampirkan semuanya. Kemudian teknis penulisan itu tentunya rekan-rekan baca semuanya di sana. Pedoman umum ejaan bahasa Indonesia, ya. Kadang-kadang rekan-rekan itu antara kata depan dan kata keterangan masih bingung gitu. Dimakan itu di spasi makan, ya, atau di langsung terhubung dimakan, contohnya begitu. Di atas, mendasari kondisi saat ini sebagaimana tersebut di atas. Nah, contohnya begitu. Di atas itu harusnya dipisah atau digabung. Kalau menunjukkan keterangan berarti dia harus dipisah di spasi atas. Nah, contohnya yang gitu-gitulah. Ya. Nah, kemudian daftar pustaka. Ini yang sering menjadi perdebatan dari tahun lalu, tahun-tahun sebelumnya. Nah, ini makanya ditegaskan kembali urut-urutannya. Jadi nanti nggak ada lagi yang berdasarkan yang tertinggi dulu. Karena kita mendasarkan itu sistem perundang-undangan kita, maka undang-undang yang paling tinggi. Ya, betul. Tapi di penulisan ini yang tertinggi adalah buku. Begitu. Misalkan daftar pustakanya kan Didi Mulyanto, jadinya Mulyanto Didi, judul bukunya apa, tahun terbitnya berapa. Nah, itulah yang diurutkan abjadnya. Ya, tapi buku dulu. Kemudian baru undang-undang, peraturan pemerintah. Kemudian barulah kutipan, kalau ada kutipan di internet, dari website dan lain sebagainya. Ya, jadi saya minta tolong nanti jangan berdebat lagi, undang-undang dulu harusnya. Nah, enggak, udah ditentukan di sini daftar pustaka. Ini kita menegaskan kembali sehingga tidak terjadi debat kusir nanti. Ingat ya, buku. Lanjut. Nah, dalam penulisan karya tulis ini kutipan. Untuk tidak mengganggu keruntutan uraian pada teks karya ilmiah, maka digunakan kutipan dalam bentuk catatan perut, endnote. Tidak ada lagi footnote. Footnote itu catatan kaki yang di bawah itu. Kita biasa bikin angka 1 kecil di atas, nanti di bawah ada keterangannya. Itu tidak ada lagi. Jadi sudah harus di dalam tulisan itu. Kalau maksimal 4 baris berarti pakai spasi. Kalau lebih dari 4 baris maka tidak dispasi. Dibaca lagi. Ya. Jadi yang jelas nanti kalau masih ada yang bikin footnote, nah rekan nanti akan dikoreksi, dikomentari sama rekan penguji. Ini saya nyampaikan nggak terlalu buru-buru, mudah-mudahan rekan-rekan paham. Ya. Dan saya anggap ini cukup krusial. Ukuran kertas, marginnya, nomor, naskah, ukuran dan sebagainya sudah ditentukan. Tinggal baca rekan-rekan sekalian. Karena tadi barangkali ada yang tidak sempat baca. Nah, ini yang krusial. Isi karya tulis ilmiah dimulai bab 1. Bab 1 ya. Kemudian tiap bab dimulai dengan halaman baru. Jadi bab 1, walaupun bab 1 terakhirnya itu 1/4 halaman,
halaman itu bab 1. Tidak boleh rekan-rekan lanjutkan, masih tersisa ini. Nah, lanjut ke bab 2. Tidak. Tapi ganti halaman. Sekali lagi ya, harus ganti halaman setiap ganti bab. Nah, kemudian di antara bab itu, ini enggak tertulis di sini, tapi ada di PPKTI. Di antara bab itu dikasih pembatas kertas warna kuning. Sehingga saya, tapi kan menjadi warna merah jambu ya, saya nggak tahu. Tapi yang jelas dikasih pembatas antara bab, sehingga kelihatan itu nanti, oh ada warna yang beda ini, berarti ini bab berikutnya. Ini bab berikutnya. Ya, setiap bab dikasih pembatas. Jarak antar baris terakhir pada subbab pertama dengan judul subbab baru 2 kali 1,5 spasi. Ya udahlah, di format aja nanti yang begini-gini. Naskah diketik pada AWS ukuran A4 beratnya 70. Rekan-rekan beli kertas itu berarti yang tulisnya 70. Kalau untuk naskah A4 80. Lebih tebal nantinya. Karena akan disimpan lebih lama nanti di perpustakaan. Kalau nggak menggunakan digital, berarti perpustakaan kita akan penuh. Margin atas 3, margin kiri 3,8, margin kanan 3, bawah 2,5. Ya, itu aturan pokoknya. Jadi atas 3,8, kiri. Nah, atas 3, kemudian kiri 3,8, kemudian kanan 3, bawah 2,5. Kemudian margin dapat disesuaikan dengan keperluan. Nah, ini maksudnya biasa sering terjadi karena ketebalan tulisan ya, sehingga margin kirinya kalau pakai 3,8 nanti enggak terbaca, sehingga rekan-rekan bisa memajukan atau menambah menjadi 3,9 atau menjadi 4, nah tergantung banyaknya halaman. Tapi yang pokok seperti itu. Kalau hanya NKP saya kira 3,8 cukup. Tapi kalau naskah nanti lampirannya misalkan banyak, ya saya kira kalau 3,8 nanti tidak cukup. Karena dibuka itu kan ke arah kiri. Yang kanan tetap 3. Sistem penomoran menggunakan angka dan huruf. Nah, ini kemarin juga rekan-rekan dapat dari Ibu Yeti ya. Yeti itu penomorannya A, Romawi ya, Romawi 1, ada titik dan sebagainya. Kemudian baru itu A, kemudian 1 titik, 1, 1 titik, 1, 1 dan sebagainya sampai 5. Jadi panjang sekali. Akhirnya di PPKTI kita combine. Yang penting tidak menyalahi dari ketentuan penulisan atau penomoran itu. Masih sama, yaitu mulai bab Romawi 1, kemudian A, kemudian baru angka. Yang tidak boleh ketika kita mulai dengan bab, misalnya bab 1 diganti bab A. Nah, bab Romawi 1 diganti bab A. Atau diganti bab nomor 1. Itu nggak boleh. Karena dia loncat bukan dari induknya, tapi langsung dia mendapat cucunya, begitu ke A. Nah, kalau Bu Yeti 1 sampai 5, nah kita menggunakan Arifin. Kenapa Arifin? Karena dia nanti nggak terlalu panjang, hanya sampai level 3. Bawahnya A itu 1.1.1 sampai 3. Begitu level 4 sudah menggunakan huruf A dalam A, kemudian titik. Ya, begitu.
Nanti ada di sana. Nah, inilah rekan-rekan yang dinamakan gaya selingkung. Itu. Jadi punya ciri khas khusus. Berbeda dari yang lain. Termasuk gaya selingkung itu ada di pembuatan naskah kita yang ada problem solving. Kemudian ada kondisi ideal. Kalau rekan-rekan di luar, belum tentu itu tulisannya. Karena ciri khas di SESBIM adalah problem solving. Kemudian ada pola pikir. Itu ya. Jadi itu nggak usah diperdebatkan. Itu yang menjadi ciri khas dan dibenarkan. Jadi jangan rekan-rekan yang misalkan udah kuliah di luar loh. Saya dulu bikin skripsi nggak seperti ini. Saya bikin tesis nggak seperti ini. Kok SESBIM seperti ini? Nah, dimaklumi itu namanya gaya selingkung. Lanjut. Nah, ini yang saya katakan tadi. Ternyata begini, sistem penomoran dalam KTI digunakan angka huruf sistem digital. Nah, udahlah. Jadi gampangnya seperti itu. Seperti tadi itu. Tidak lebih dari 3 level tadi saya jelaskan. Ya, cukup. Ini contohnya seperti di bawah itu. Contoh bab 1 pendahuluan A latar belakang, B permasalahan, C pokok-pokok persoalan terdiri dari 1. Nah, ini semua nggak pakai titik rekan-rekan sekalian. Kok di format komputer begitu A kita spasi keluar titik, yaitu format komputer. Yang di sini menurut Om Arifin itu bukan. Tapi jadi bab 1 nggak ada titiknya, spasi pendahuluan. A tidak ada titiknya, spasi latar belakang. Nah, 1 itu persoalan 1 titik-titik begitu. Jadi nggak ada titiknya. 2 titik-titik, 3 titik-titik. Nah, kemudian kalau yang bab 2 itu sudah ada contoh di level 2 yaitu 2.1. Semuanya yang terakhir nggak pakai titik. Ya, tadi saya jelaskan tadi bab 2 ada 2 landasan pemikiran, teori substansi masalah dan metode penyelesaian masalah. Lanjut. Ini sebenarnya kalau dibaca ini teman. Plagiat, rekan-rekan tidak boleh melakukan kegiatan plagiat. Ada trik-trik khusus untuk menghilangkan plagiat. Misalkan kalimat pasif menjadi aktif. Dan lain sebagainya ya, ditambahi sedikit-sedikit itu enggak. Plagiat ringan sebagian produk tulisan sama dengan produk orang lain, kurang dari 20% dari jumlah halaman. Sanksi nilai paling rendah, revisi produk karya tulis. Mungkin revisi, terus harus mengumpulkan lagi, sementara tugas besok datang lagi. Ya, repot. Jadi nggak usah lah, bikin sendiri. Sedang sebagian produk tulisan sama dengan produk orang lain, 25–40% dari jumlah halaman. Paling rendah, revisi produk karya tulis diajukan sidang wandik. Berat, sebagian produk tulisan sama dengan produk orang lain lebih dari 40%. Sanksi nilai 0 dan diajukan dalam sidang wandik. Nah, rekan-rekan sekalian, yang perlu rekan-rekan waspadai, memang banyak rekan-rekan akan membuat karya tulis, kemudian ada hal yang mungkin akan sama, terus rekan-rekan, wah saya rubah dikit lah. Tapi kalau pengujinya kebetulan berbeda-beda, saya kira nggak ada masalah. Tapi begitu ketemu penguji yang sama, karena setiap penguji, setiap memeriksa karya tulis itu menulis ini di Polres A, judulnya ini. Besok nggak ketemu, tapi ketemu lagi yang keempat, Polres A. Sama nih pengantarnya, kok sama lagi. RKP ke-8 ketemu lagi, Polres A, loh kok sama lagi. Ya, nanti rekan-rekan akan dibahas di internal kita, kemudian sampaikan ke Bindik.
Nah, nanti mereka akan ngomong itu, oh iya si ini juga ketemu begini nih, ketemu ini nih. Itu sementara NKP seperti itu. Itu bagaimana dengan kita mengetahui yang sebanyak persen-persen ini, khusus naskap, ya khusus naskap, rekan-rekan ini akan digunakan aplikasi yang ada di PTIK. Jadi sebelum terbit dan sebagainya akan dibawa ke sana, tulisan rekan-rekan sekalian untuk mengecek plagiasi ini. Saya ingatkan dari awal ya, jangan sampai kita sudah bekerja ternyata nanti terjadi plagiasi akhirnya kita mengulang atau menambah pikiran lagi. Nah, pikiran rekan-rekan sendiri maupun yang ada di Sesbim. Karena Sesbim itu inginnya kalian rekan-rekan sekalian juga lulus semua, nggak ada masalah. Gitu. Itu pengen membantu ternyata kok nggak bisa kan pikiran. Kemudian ketentuan khusus penulisan, cover sampul sudah ada biasanya dijual, ya sudah ada, tinggal rekan-rekan cari di sana, tinggal ketik judulnya dan sebagainya. Nah ini yang kedua, setiap bab dipisahkan dengan warna kertas kuning. Jadi saya sampaikan. Jadi sudah tertulis di sini. Jadi jangan nanti nggak ada lagi. Produk karya tulis ilmiah wajib dilengkapi daftar isi tadi udah. Produk karya tulis ilmiah wajib dilampirkan pola pikir. Sudah jelaskan di atas. Lampiran karya tulis memuat sekurang-kurangnya daftar pustaka, pola pikir, dan lampiran lainnya bila ada. Tabel dan lain sebagainya atau apa yang di sana boleh. Jumlah halaman rekan-rekan sekalian, jumlah halaman isi minimal 3 halaman. Boleh rekan-rekan 10, 11 juga boleh. Cuma waktu rekan-rekan akan kalau sampai 20 halaman saya kira kok terlalu banyak sekali. Mending gunakan energi pikiran kita untuk fokus di NKP dan naskap nantinya. Karena di sana isi minimal 3 halaman. Ya kalau 3 halaman kurang ya bikin 5 lah. Kemudian NKK minimal 40, maksimal 70. Kenapa kita batasi maksimal? Karena kadang-kadang kita menerima karya tulis naskah karya kelompok ini, satu sindikat atau satu pokjar atau satu tempat penelitian itu yang satu hanya 40 halaman. Tapi karena kita nggak kasih batasan atas, akhirnya yang satu bisa 120 halaman. Begitu dibandingkan, kelihatan yang satu tipis, yang satu tebal. Begitu ditimbang yang 5 on, yang satu kilo. Kan berat bawahnya. Akhirnya dikasih batasan. Jadi yang dituliskan yang perlu-perlu, yang dilampirkan yang perlu. Kadang-kadang rekan-rekan begitu ke Polres lampirannya sudah hasil pemilu masuk, kemudian print lakop masuk, kir kaintel masuk, kirsus masuk, itu ada perubahan TO masukkan lagi kirpatnya. Jadi hal-hal yang nggak perlu terlampirkan. NKP minimal 17 halaman, maksimal 35 halaman. Ya. Kemudian naskap minimal 80 halaman. Lanjut, naskah revisi nanti serahkan ke Pak Bindik dan melaporkan kepada dosen pengujinya. Kemudian apa ini? Lupa saya menambahkan di sini, lupa. Ketentuan khusus. Oke, itu rekan kalian ya. Halaman tolong dipedomani betul. Lanjut. Nah, nanti presentasinya rekan-rekan baca ya. Persentase bab 1 5%, bab 2 10, kemudian bab 6 40 itu. Rekan-rekan pedoman ya. Baca. Lanjut. Nah,
Ini bentuk naskah karya akhir perorangan. Ini rekan-rekan baca aja lah ya. Ini yang saya katakan bagian pokok rekan-rekan sekalian, bab 1, kalau bagian awal itu loh, baca. Kemudian yang sering menjadi masalah, baik naskah, NKP, NKK, dan sebagainya, itu adalah bagian pokok, presentasinya. Naskah, bab 1, 10% dari jumlah halaman. Kalau tadi 80, 10%-nya berapa? Kapan ya? Nah, begitu. Bab 2, landasan pemikiran dan metode penelitian, 5% dari jumlah halaman. Berarti 4 halaman. Bab 3, kondisi faktual. Sudah ulangi lagi nih. Judul bab ditulis V1. Nah, jadi kondisi faktual itu di judul subbab babnya itu berarti bab 3 ditulis judul tanpa strategi umum. Strategi umum itu contohnya optimalisasi, revitalisasi, upaya, strategi, dan lain-lain. P2 serta di isinya 20% halaman. Jadi kalau tadi optimalisasi penegakan hukum, maka di bab 3 tidak ada kata optimalisasi. Jadi kondisi faktual penegakan hukum di Polres tulis sampai selesai. Bab 4, faktor yang mempengaruhi. Judul bab ditulis P1 tanpa optimalisasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, begitu. Ya. Jadi nanti jangan yang faktor-faktor yang mempengaruhi, bukan gitu doang, tapi ditulis lengkap, tapi nggak pakai strategi umum. Berapa presentasinya? 10%. Jadi hampir sama dengan bab 1. Kok bisa 10%? Bukankah hanya 20 item? Bukan. Di bab 4 itu rekan-rekan Linkstra. Nah, ada Linkstra kan? Global, regional, nasional. Bab 5, kondisi ideal. Sama kondisi ideal penegakan hukum. Berapa? 15% dari jumlah halaman. Bab 6, pemecahan masalah ditulis lengkap. Kemudian 35%. Penutup 5%. Bagian akhir minimal daftar pustaka, lampiran pola pikir, lampiran ESOH dan atau hasil penelitian, lampiran lainnya bila ada riwayat hidup. Lanjut. Format naskah. Nah, ini formatnya rekan-rekan sekalian. Cuma di bab 2 itu rekan-rekan ini kan masih belum yang disesuaikan. Ada belum itu teori pemecahan masalahnya. Nah, itu belum masuk di sana ya. Bab 2. Lanjut. Adalah format-format ini lihat. Nah, ini yang saya walaupun maksud saya ingin menyontohkan yang di bab 6 ini. Rekan-rekan tadi sudah dapat contohnya. Jadi bab 6 itu analisis strategis dan manajemen strategisnya. Manajemen strategis sudah ada visi misi dan lain sebagainya. Nah, lanjut. Nah, ini contoh penomoran yang saya maksudkan sampai level 3. Itu kalau kita lihat 6.3, 6.3.1, 6.3.2, 6.3.3 dan seterusnya. Begitu dia lebih dari level 3, maka di sana contoh yang 71.2 itu kan sudah 3 tuh. Berarti di bawahnya apa? A titik. Kemudian B titik. Apa namanya?
Kalau masih di bawahnya A titik itu ada, berarti nanti pakai 1 huruf. Lanjut. Nah, ini dibaca kurang lebih sama, bagian pokok ini sama lah posisinya. Lanjut. Saya kira sudah banyak. Lanjut. Cepat nih. Ada yang mau isoma masalahnya. Lanjut ke yang bukan karya tulis ilmiah. Bukan tulisan ilmiah. Nah, ini IC cukup begitu. Nah, IC kenapa hanya 5 halaman? Nah, itu karena isinya kan hanya pendahuluan, pembahasan, dan penutup. Nah, itu sehingga 3 halaman cukup. Kalau kurang silakan tambah. Kalau keilmuannya makin tinggi silakan bisa sampai 10, bisa sampai 12. Cuma ini rahasia nih rekan-rekan sekalian. Kalau rekan-rekan semuanya bikin 20 halaman, terus sebanyak 271 serdik, berapa halaman tuh? Berapa halaman? Yusuf? Berapa? 5.420. 5.420. Cepat sekali wong hitungnya, Yusuf. Nah, kemudian 5.420 akan dibaca oleh dosen 2. Berapa minggu itu? Kasihanilah kita yang dosen 2 itu. Ini sambil bercanda ini. Nah, salah satu, tapi silakan kalau rekan-rekan membuatnya sampai 20, 30 ya akan dibaca. Cuma proses pengumpulan nilainya ya agak lama karena banyak. Gitu. Tapi kalau 5 lembar kan enak. Pendahuluannya begini, oh pembahasannya, oh permasalahannya ini, penyelesaiannya seperti ini, terus apa namanya, relevansi pelaksanaan tugasnya seperti ini, cepat. Serahlah rekan-rekan, silakan 20 juga boleh. Tapi nanti numpuknya di rumah dosen 2 itu ya 3 meter kali ya. Lanjut. Nah, ini rekan-rekan sekalian yang tadi sebenarnya ini ada tulisan lagi, ini non ilmiah, apa itu bentuknya laporan hasil kuliah. Ini ada perintah rekan-rekan untuk membuat ini. Nanti dikoordinasikan dengan Babindik. Tolong ya untuk Siopsdik ya, Kasenat ya, agar dibicarakan dengan Bindik, teknis pengumpulannya dan lain sebagainya. Apakah nanti langsung ke Babindik atau ke BID yang mengampu MP. Tapi kalau di konsep kemarin serahkan semuanya ke Babindik. Tiap hari rekan-rekan membuat ini nih. Nah, di sana ada cover, daftar isi, lampiran pustaka, kemudian lampiran dan sebagainya. Kemudian bagian utama main mapping, boleh menggunakan bulukona. Bulukona itu rekan-rekan ya gambar lah, bulat, kotak, panah. Permasalahan atau yang dibahas, misalkan MP-nya kepemimpinan, berarti yang di tengah sana itu kepemimpinan. Pemimpinan menurut siapa? Ahli A, ahli B, ahli C. Ahli A mengatakan apa? A aksen, B aksen, C aksen. Ahli B mengatakan apa Z, X, A, misalkan begitu. Kemudian mengembang lagi terus. Gitu. Sama dengan bentuk anggur juga begitu. Bentuk pohon, nah, hampir sama juga. Hanya ya tergantunglah rekan-rekan memilih yang mana. Tapi tulisannya yang bagus. Sayang kalau sudah mengumpulkan tulisannya nggak bagus. Nah, mind mapping itu berarti ditulis tangan. Resume berarti ditulis tangan atau diketik. Kalau kita sih ngomong diketik aja sih. Termasuk korelasi MP dengan tugas pokok.
Nanti ada produk tertulisnya yaitu mind mapping. Itu tulis tangan karena pada saat mengikuti pelajaran. Nah, nanti tolong, tadi saya pesan kalau enggak kasenat atau perangkat senat, kasih objek, membicarakan ini dengan bab bimbing. Mudah-mudahan ini membawa angin segar bagi rekan-rekan sekalian. Kan doanya, oh nggak usah lah, kan begitu kan. Saya yakin banyak yang berdoa, nggak usah lah, tahun lalu nggak ada kok, kita nggak bisa copy paste ini. Kalau tahun lalu ada, kita agak enak lah. Ya, tergantung rekan-rekan serahkan ke kasih objek, kemudian kasenat untuk ke kabak dinding. Lanjut. Penutup. Lanjut. Demikian, berarti selesai. Lanjut. Sekian dan terima kasih. Flying animation. Oke. Sekian dan terima kasih. Mudah-mudahan waktu yang digunakan kurang lebih 1,5 jam ini bermanfaat bagi rekan-rekan sekalian. Ya, kalau tidak ada pertanyaan, ya alhamdulillah. Kalau ada pertanyaan, berusaha nanti kita jelaskan. Tapi sepertinya udah jelas sih kalau mendengar itu. Sepertinya sih. Izin bertanya, Nah, Komandan. silakan nanti. Ya. Izin bertanya, Komandan. Ya, boleh nanti dulu. Belum saya kembalikan ke moderator yang ada di session. Siap. Nanti rekan-rekan saat ujian NKP harus tunjuk moderator dan sebagainya. Jadi harus serahkan kembali ke moderator. Nah, selanjutnya kami serahkan ke Pak Fauzi yang ada di Sesbim. Terima kasih. Terima kasih Mas Didi untuk materi yang diberikan hari ini. Sudah cukup jelas sebetulnya, ya sudah diurai mulai dari bagaimana strategi jangka pendek, jangka sedang, dan jangka panjang, termasuk warnanya, ya. Kemudian variabel 1, 2, dan 3. Ya, kemudian ada teori pemecahan masalah yang sudah disampaikan oleh Pak Didi, ya, itu mulai grand theory, middle theory, dan apply theory, ya. Terus kemudian ada kewajiban membuat pola pikir, ya, dengan black box system. Kemudian tidak wajib membuat alur pikir, tapi kalau membuat alur pikirnya ada nilai sendiri, ada nilai plus yang akan dinilai oleh para WI yang akan menguji. Ya, kemudian ada diperhatikan alasan rekan-rekan untuk memilih judul, ya, itu. Nah, kemudian pelarangan pembuat plagiat atau bagaimana mengakali biar tidak muncul plagiat, itu saya disampaikan oleh Pak Didi tadi. Itu yang perlu saya sampaikan terkait dengan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Didi. Dan dengan waktu yang 1 jam setengah, ya, materi telah diberikan sampai dengan penutup tadi. Sampai dengan terima kasih oleh Pak Didi. Ya, silakan kalau seandainya masih ada yang bertanya, saya persilakan untuk menyampaikan pertanyaan terkait dengan materi yang diberikan pada hari ini. Saya persilakan. Mohon izin bertanya, Komandan. Ya, silakan. Dengan siapa? Dengan Serdi Yuda, Komandan. Serdi Yuda. Siap. Ya, silakan. Mohon izin, Komandan, tadi dijelaskan masalah implementasi strategi action plan baik jangka pendek, jangka sedang maupun jangka panjang. Kemudian untuk tahun lalu itu diturunkan menjadi program, metode, baru indikator. Sedangkan untuk tahun ini ada perubahan, yaitu turunan dari implementasi strategi tersebut berupa strategi, kemudian program menjadi indikatornya. Yang kami tanyakan, ini apabila dituangkan dalam pola pikir, dalam black box system,
subjek, metode, objek, apakah program tadi dituangkan dalam metode? Demikian kemudian. Baik, masih ada lagi yang ingin bertanya atau langsung dijawab oleh Mas Didi? Silakan, Mas Didi. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi rekan-rekan sekalian, SMO ya, SMO. Nah, sebenarnya rekan-rekan di sana itu bisa strategi yang bisa dimasukkan di dalam metodenya. Karena kalau kita yang masukkan program itu jadinya kan sangat banyak itu. Ya. Jadi nanti ada apa namanya peningkatan gitu metodenya, ada apa dan sebagainya ada di sana. Saya kira itu ya Yuda ya. Saya Komandan, karena tadi Komandan jelaskan bahwa ada perubahan kalau yang kemarin dari program menjadi metode tahun lalu Komandan. Kalau sekarang strategi menjadi program. Apakah program itu sama dengan metode dalam hal ini Komandan? Gini, kalau program gini, program adalah bagaimana kita untuk mencapai atau mewujudkan strateginya itu. Kan strategi perpolisian masyarakat misalnya. Programnya apa di sana? Oh, ada problem solving. Oh, ada namanya patroli door to door, misalkan begitu. Ya. Ini sampai di sini dulu jelas ya. Jangan kita berpikiran dengan tulisan tahun lalu. Kalau tahun lalu itu action plan tulisannya, sebenarnya kita sekarang lebih menggunakan implementasi strategi. Nah, kemudian tahun lalu itu ada kegiatan. Program ada kegiatan. Makanya nanti jangan rancu pedoman yang ini. Jadi nanti dilihat di contohnya, sudah jelas itu, kalau di kata-katanya, ini saya coba buka yang mana ini. Sebentar. Yang tadi di share terakhir yang mana ya? Yang baru kita mulai tadi itu. Yang 3 slide. Ya. Yang 3 slide. Yang 3 slide. Operator, bantu yang 3 slide. Sudah Pak Didi? Nah, begini, Bro. Jadi yang di sana, jadi strateginya berarti membangun kolaborasi. Kan intinya kan di sana kolaborasi penegakan hukum. Jadi dengan melakukan apa? Pembangunan, yaitu membangun kolaborasi. Itu yang kedua, mengintegrasikan, pengintegrasian sistem IT. Gitu. Kan sebenarnya di sana yang terpilih sebenarnya kan sistem IT penegakan hukum kan begitu. Ketemulah di strateginya, pengintegrasian, nanti akhirnya begitu turun ke implementasi strategi, yang tadi kan turun strategi membangun kolaborasi, misalnya begitu. Jadi sana membangun kolaborasi, kalau yang begitu, berarti kolaborasi, gitu. Kemudian yang kedua berarti pengintegrasian, integrasi, begitu. Begitu metodenya. Jadi cukup ambil 10 itu aja. Kalau kebetulan semuanya berbeda. Tapi kalau dari 10 itu ternyata ada yang sama, ya nggak usah ditulis 10. Kadang-kadang kan hanya ada yang 4, ada yang 5 gitu. Misalkan kita ngomong judulnya kerjasama. Kerjasama itu kan komunikasi, ya kan?
kolaborasi dan lain sebagainya. Kan itu nanti yang muncul. Ya, jadi strategi metode bukan diambil dari program. 86 ya. Siap, 86 bulan. Oke. Terima kasih. Izin Dan, Serdi Ya. Diari. Izin bertanya Dan. Mohon izin Komandan, yang kami tangkap dalam penulisan karya tulis ilmiah pada pendidikan ini yaitu menyesuaikan dengan tema pendidikan yang mana menjadikan pimpinan Polri level menengah, kementerian dan lembaga yang presisi. Yang kami tanyakan, yang termasuk dalam pola pikir, apakah outcome 1 atau outcome 2 itu harus menyesuaikan dengan presisi tersebut, ataukah seperti yang kami tanyakan ini, kepercayaan masyarakat terwujud, apakah itu merupakan bagian dari presisi? Terima kasih, Komandan. Mohon penjelasan. Apakah ini cukup di naskah yang menyesuaikan tema pendidikan, ataukah termasuk dengan NKP, naskah karya perorangan? Terima kasih, Komandan. Terima kasih. Jadi sebenarnya kalau nanti di naskah itu tidak ada topik. Di naskah yang ada. Tapi yang ada adalah tema pendidikan. Di naskah kamu harus hubungkan itu. Tapi kalau di NKP itu ada topik, dan topik itu sudah diolah, berusaha dihubungkan dengan tema pendidikan. Tapi yang pokok ini ya, kan tadi menyiapkan level pimpinan tingkat menengah, begitu. Makanya nanti selalu ngomong menengahnya itu kamu bisa di mana. Maka kemarin ada yang bilang boleh kok tulisan ini sampai dir, karena dir juga lulusan hanya ada yang hanya sampai Sespim aja, ternyata Sespimen ternyata di dir. Ada yang dari Kabid Propam, gitu. Ada yang jadi Dansat Brimob. Tapi yang tidak boleh itu kalau kita misalkan di Polda yang dibahas subdit apa gitu ya, subdit berapa begitu. Itu karena nanti tidak bisa menggunakan sumber daya organisasi. Misalkan di subdit itu kasusnya banyak, anggarannya kurang. Apakah subdit bisa menambah? Tidak bisa. Tidak. Nah, ya, jadi yang bisa siapa? Dir. Berarti yang satker itu yang punya sumber daya organisasi ya, yang ditulis itu. Kapolres jelas punya, Dir punya. Kemudian nanti di tingkat Mabes mungkin saya nggak tahu, mungkin. Dansat Brimob. Nah, kalau Dansat Brimob iya. Kalau berarti yang nggak bisa level 2B1 nggak boleh? Ya. Kayak Kapolres Tabes nggak bisa lagi. Karena 2B1. Makanya di sana bisa dijelaskan. Misal Polres dan Sat Brimob kan kebetulan ada tipe A, ada tipe B. Dir juga begitu, ya enggak? Ya disesuaikan dengan level pendidikannya. Tapi kalau bisa, saya sarankan mau yang di Brimob itu ya bahas saja yang di Polres, berusaha jadi Kapolres. Mau yang di Mabes di Serse atau di Rena menjadi Kapolres. Kenapa? Dalam jangka waktu nggak terlalu lama rekan-rekan akan menjadi Kapolres. Tulisannya kurang juga nggak apa-apa. Nanti kan ada evaluasi. Begitu rekan-rekan jadi Kapolres akan bisa. Ketika rekan-rekan hanya terkungkung nanti, wah saya kan adanya di Direktorat Serse ini narkoba, jadi saya nulisnya di narkoba terus. Tapi begitu di Polres rekan-rekan akan berkembang. Demikian juga rekan-rekan TNI diupayakan yang memang bisa menggerakkan atau punya sumber daya organisasi. Minimal 4 itu ada di tangan rekan-rekan sekalian. Bisa melakukan revisi anggaran, ya kan, dan lain sebagainya. Kalau kurang personil di salah satu satker atau sat itu bisa membackup personil yang lain. Itu ya. Ya, terima kasih. Sudah cukup kira-kira 2 pertanyaan atau ada yang mau nanya lagi?
Izin bertanya Mohon izin, Komandan. Komandan. Nah, siapa? Dengan Serdik Diki Milano, Komandan, dari Serdik TNI. Diki, silakan. Siap, kami mohon izin menanyakan satu hal saja, Komandan. Terkait objek di pola pikir itu tercantum di mana di dalam naskah? Ya, jadi di ya tercantum di mana gitu. Untuk objeknya, Komandan. Jadi objek yang ada di pola pikir itu di naskah. Ya, memang di sana enggak secara jelas di naskah itu. Tapi nanti begitu menulis yang ada metodenya itu nanti yang akan melaksanakan siapa. Misalkan ngomong ini kita ngomong angkutan, misalnya gitu ya, menambah sarana angkutan, berarti angkutan, berarti objeknya, berarti bagian PAL begitu. Kalau ngomong sumber daya manusia, misalnya meningkatkan pelatihan, subjeknya kan berarti komandan, metodenya meningkatkan, ya kan? Objeknya berarti bagian personel, pers misalnya begitu. Berarti tidak mutlak untuk dicantumkan di dalam naskah, Komandan. Mana? Itu tidak ada di naskah, tapi ada di SMO, ada di black box sistemnya itu. Karena kalau ada naskah nanti akan menjadi teknis khawatirnya. Misalkan begini akhirnya, komandan memerintahkan bagian yang ngurusi minyak itu apa di Kodim itu? Memerintahkan mengisi minyak di truk kepada bagian logistik. Nah, misalnya gitu. Itu kan sangat teknis. Padahal hanya ngisi BBM misalnya. Tahu maksudnya enggak? Siap. Oke, ya. Terus izin Bang Fauzi, ini ada yang Japri juga, alhamdulillah ada yang Japri. Masih bingung antara apa ini? Ini diganti aja nih. Masih bingung antara antara strategi dan program. Jadi begini. Untuk strategi yang ada di sana itu kan diambilnya dari sasaran. Sasaran itulah diolah di SFAS, ketemulah strategi jangka pendek, jangka sedang, jangka panjang. Terus masuklah itu beberapa sasaran. Begitu ada nanti diimplementasi strategi, maka di atas ditulis langsung implementasi strategi jangka pendek. Bawahnya itu strategi. Strateginya dari mana? Diambil yang dari sasaran itu. Ya, bagaimana habis itu untuk melaksanakan strategi itu maka perlu ada program. Programnya diambil dari mana? Program itu bagaimana bisa mewujudkan strateginya itu. Jadi saya contohkan, berarti strategi kalau deradikalisasi itu kan strategi. Terus programnya apa? Menurut ahli berarti programnya satu, mendatangkan tempat-tempat ormas radikal, misalkan begitu. Itu kan program mendatangkan ormas radikal. Kemudian yang kedua mengikuti pengajian-pengajian. Nah, itu kan programnya gitu. Mudah-mudahan ini tambah jelas mudah-mudahan. Nah, biar nggak ngawang-ngawang, biar ada pedoman dan bisa dipertanggungjawabkan, makanya carilah teori deradikalisasi. Itu apa sih yang harus dilakukan gitu. Misalkan
apalagi begitu. Ya. Kemudian sudah jelas ini yang ada Japri ini. Terima kasih. Lanjut. Silakan. Komandan. Izin Komandan, Serdik Yohanes izin bertanya Komandan. Oke, lanjut. Ya, silakan Yohanes. Siap, mohon izin Komandan. Kami izin menanyakan untuk format penomoran naskah maupun NKP ini apakah diterapkan juga tugas yang lainnya Komandan seperti IC, laporan hasil kuliah Komandan. Yang kami hari ini kan kami sedang akan melaksanakan pengumpulan laporan hasil kuliah Komandan. Apakah formatnya sama seperti naskah NKP mepet ke kiri semua? Yang kedua berkaitan dengan format penomoran di daftar isi, apakah juga berarti kami tulisnya mepet ke kiri semua, Komandan? Jadi yang angkatan sebelumnya sesuai dengan aturan yang dulu, Komandan. Kalau sekarang berarti kami mepetkan ke kiri semua, Komandan. Mohon izin arahan. Ya, terima kasih. Sesuaikan yang terbaru. Jadi semua mepet ke kiri. Ya. Saya Komandan, termasuk daftar Iya. isi, Komandan. Saya Komandan dilaksanakan. Terima kasih, Komandan. Nah, nanti kalau daftar isinya ternyata sub-subnya banyak kan kamu makin masuk semakin ke kanan. Siap, Komandan. Ya, Komandan. Siap. Iya. Siap. Dari kiri ya semuanya ya. Siap. Terima kasih. Sebutkan aja untuk IC juga saya kira nggak nyampe ke level 4 lah. Tapi semuanya dari kiri ya. Oke, makasih Yohanes. Silakan, masih ada lagi rekan Serdik yang mau bertanya? Sudah cukup? Sudah cukup jelas yang disampaikan oleh Pak Didi tadi? Gimana rekan-rekan? Baik, kalau sudah cukup jelas saya pikir kegiatan hari ini, karena ini ada hari kedua materi PPKTI dan sudah dijelaskan sampai dengan penutup tadi. Saya pikir kegiatan hari ini untuk materi PPKTI sudah selesai. Ya, kalau misalnya ada yang kurang jelas atau masih ada yang tadi mungkin pada saat penerimaan materi kurang terlalu menyimak, silakan di WA saja saya atau ke Pak Didi terkait dengan materi yang ingin ditanyakan. Insya Allah nanti kita berikan jawabannya. Itu. Terima kasih. Saya ucapkan kepada Pak Didi, Pak Kombes Didi atas materi yang sudah diberikan pada hari ini. Karena Pak Didi banyak kegiatan juga di Mabes, sehingga beliau tidak ada di sini dan lebih banyak kegiatan di Jakarta. Terima kasih juga untuk kegiatan yang oleh rekan-rekan semuanya atas atensinya dan atas pertanyaan yang sudah diberikan. Saya pikir rekan-rekan sudah paham dengan materi yang diberikan pada hari ini dan juga yang telah diberikan oleh Pak Giri di hari Senin 3 hari yang lalu. Ya, semoga ini menjadi bekal untuk rekan-rekan semua, karena mengingat tanggal 25 itu rekan-rekan sudah ujian NKP 1. Tolong ini diperhatikan lagi teknik penulisannya, ya. Seperti apa teknis penulisannya, betul-betul diperhatikan seperti margin, huruf, dan lain sebagainya yang sudah dijelaskan oleh Pak Giri dan Pak Didi. Itu aja dari kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Sukses untuk semuanya. Terima kasih. Terima kasih, Komandan. 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 Mohon izin senior rekan-rekan sekalian, jam kedua, mengingatkan lagi jam kedua adalah pelajaran dari Bapak Menteri Pertanahan. Tolong waktunya ditepati, jangan sampai terlambat. Demikian dari informasi dari Ketua Kelas. Menteri Pertanahan Sunda Empire kah?
Jam berapa, Makasih Bray? Ali. Iya, terima kasih. Yang jelas, Robi, jangan yang jelas. Tepati waktu. Kali lagi. 13.00 kakak.